Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi melantik Ketua Tim Penggerak PKK dan Pembina Posyandu Kabupaten Kota seprovinsi Papua Barat Daya. Masa bakti 2025-2030 di Aula Kantor Gubernur setempat pada Senin 17 Maret 2025. Gubernur pertama di Papua Barat Daya itu mengharapkan kehadiran tim penggerak ini tentunya memberikan negeri baru kepada kepala daerah agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Dia pun meminta supaya tim penggerak ini nantinya ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di 6 kabupaten kota. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, karena hanya atas kasih dan anugerah Tuhan kita semua ada di sini dalam rangka menyaksikan bersama pengukuhan pengurus PKK Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus pelantikan ketua tim penggerak PKK Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Maibrat, Tambrau, Sorong Selatan, dan Raja Ampat. Di ruangan ini semua dalam keadaan aman, tertib, penuh dengan persahabatan, persaudaraan di antara kita. Selamat datang para bupati, wali kota, dengan ibu-ibu ketua tim penggerak PKK dari kota dan kabupaten di cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur karena kita sudah punya provinsi sendiri. Dulu kita harus melangkah jauh ke Manokwari, ke Jayapura. Ya, itu juga kesempatan untuk bisa jalan, tapi itu menguras energi, pembiayaan yang mahal. Tapi hari ini kita sudah ada di Papua Barat Daya, di Kota Sorong ini. Kita semua mensyukuri ini sebagai berkat Tuhan untuk kita semua. Tapi ini juga merupakan tantangan bagi kita. Kita bikin provinsi baru, jadi bisa tidak kita bisa mampu bisa sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Ini pertanyaan untuk kita semua. Kita harap bahwa rentang kendali yang dulu menjadi masalah utama untuk kita di tanah Papua, kini sudah kita perpendek. Maka tugas untuk kita yang Tuhan izinkan saat ini menjadi pemimpin di provinsi, baik sebagai gubernur, wakil gubernur, sebagai bupati, wakil, pak wali kota dengan wakil, ibu ketua tim penggerak PKK provinsi dengan jajarannya, tapi juga kabupaten kota dengan jajarannya. Jadi ini kita bangga, kita sekarang jadi bupati, jadi gubernur, jadi ketua tim penggerak PKK. Tapi bisa tidak kita akan menghadirkan ya rasa nyaman, rasa damai, memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat kepada warga kita atau tidak. Ini perenungan kita bersama. Saya berkeyakinan sungguh bahwa dengan pelantikan pengurus tim penggerak PKK, baik di provinsi, tapi juga para ketua tim penggerak PKK kabupaten,
kota di cakupan Provinsi Papua Barat Daya semakin meneguhkan, menyatukan kekuatan kita, memberi energi baru bagi para kepala daerah untuk kita bisa bergerak membangun Papua Barat Daya, secara khusus para ibu dan anak di wilayah provinsi ini. Kita harap koordinasi semakin dekat, semakin mantap. Harus ada gerakan-gerakan nyata yang kita kerjakan dalam rangka kita semua untuk memecahkan PR-PR besar yang selalu menimpa kita secara nasional. Bagaimana menurunkan kemiskinan ekstrim di provinsi ini, di kabupaten kota kita masing-masing. Bagaimana menekan laju stunting, bagaimana kita bisa menekan supaya itu tidak meluas dan tidak semakin bertambah, tapi kalau bisa berkurang. Ini tugas kita semua, dan yang peduli terhadap kerja-kerja ini biasanya mama-mama. Jadi saya ini sangat percaya untuk ibu-ibu yang baru saja dilantik, dikukuhkan. Karena perasaan ibu, perasaan perempuan pasti beda. Mereka akan lebih teliti, mereka akan melihat dari hati. Kalau ketoran bapak-bapak ini maunya cepat-cepat saja, apa yang bisa. Tapi kita tidak bisa melihat hal-hal. Jadi saya terlalu berkeyakinan untuk tim penggerak PKK, baik provinsi maupun kabupaten, dengan catatan kekompakan hari ini harus terus menjadi modal kita bersama untuk berkolaborasi, untuk bergerak bersama, menjalankan tugas 5 tahun ke depan. PKK saja tidak bisa, kamu juga tidak bisa jalan sendiri. Jadi sinergitas antara PKK, Dharma Wanita, organisasi ya baik Persit maupun Bayangkari, dan organisasi-organisasi kewanitaan lainnya juga menjadi modal. Juga menjadi modal. Untuk itu, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu ini tidak bisa jalan sendiri. Maka perlu dukungan full dari bapak-bapak. Dukungan pertama itu ya beri ruang yang cukup untuk ibu-ibu dorang bisa berkreasi. Yang kedua, yang jadi ketua tim penggerak PKK ini orang tahu itu istri bupati, istri gubernur. Jadi tidak boleh ada alasan orang itu jalan macam ayam kehilangan induk begitu. Jadi harus diberi sport walaupun efisiensi, tapi PKK harus mendapat porsi. Ibu-ibu, jadi kita sekarang ini orientasinya harus ke rakyat. Jadi tidak lagi lihat ke atas terus. Jadi jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana itu sudah harus dikurangi. Fokus itu untuk mereka yang kurang gizi di sana. Fokus itu untuk mereka yang stunting di sana.
anak-anak kita yang putus sekolah di sana, masyarakat kita yang tidak berdaya di sana. Bagaimana PKK supaya ibu-ibu kita bisa hidup, UMKM bisa dihidupkan melalui PKK. Saya akan menyiapkan dukungan, saya akan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok UMKM yang binaan PKK. Dengan kriteria-kriteria tertentu. Saya harap juga posyandu juga tidak boleh diabaikan. Karena kita sedang bermimpi menuju Indonesia Emas. Ini 20 tahun, sebenarnya 20 tahun cukup untuk kita bisa melakukan sesuatu menuju Indonesia Emas itu. Maka posyandu harus menjadi atensi kita semua. Saya lihat sekarang ini, dulu di kampung tidak ada uang, posyandu hidup. Sekarang sudah ada uang, posyandu lesu. Sudah tidak hidup lagi. Mungkin saya salahkah? Tapi saya lihat begitu. Dulu saya jadi camat, jadi saya tahu. Saya 6 tahun jadi camat, jadi kerja-kerja begitu. Zaman kami dulu kan semangat. Mungkin kami yang ASN waktu itu ya, modalnya modal semangat, dedikasi saja. Sekarang ini fasilitas semua ada, jangkauan cepat, tapi pelayanan semakin, kualitasnya semakin berkurang. Jadi posyandu menjadi perhatian. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan harus menjadi fokus tim penggerak PKK. Bermitra dengan OPD yang bersentuhan dengan pelayanan. Jadi ibu-ibu tidak usah takut. Kasih tahu Pak Bupati, titip kamu punya kegiatan itu di OPD yang bersentuhan dengan masyarakat. Yang pertanian, yang perikanan, yang pariwisata, yang kesehatan, pendidikan, PAUD itu silakan di kolaborasi. Saya sendiri juga belum lihat di sini, tapi gubernur kan tidak punya masyarakat, oke? Yang punya masyarakat tuh bupati, wali kota. Jadi peran lebih banyak oleh bupati, wali kota. Ibu ketua tim penggerak PKK di provinsi ini dia hanya mengkoordinir saja, memantau, memastikan bahwa 10 program strategis PKK itu berjalan. Di samping tugas tambahan lain yang tadi saya sampaikan. Ini menjadi atensi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya terlalu yakin kalau hari ini ibu-ibu mendapat mandat dalam tugas itu, percayakan bahwa tugas itu bukan kamu yang mau, tapi Tuhan yang mengizinkan dan memberikan kesempatan ini kepada ibu-ibu. Belajar dari pengalaman yang lalu, ambil yang baik, melangkah ke depan. Yang belum sempat dipikirkan, silakan kamu punya gagasan masuk di situ. Yang kurang-kurang kamu tingkatkan. Yang tidak baik diperbaiki. Kalau yang memang tidak bisa sama sekali ditinggalkan. Tapi dengan catatan ke atasnya dikurangi. Lihatnya ke bawah, ke samping.
ke kiri kanan. Nah, ini fokusnya seperti itu. Mungkin begitu ya Bapak Bupati, Pak Wali Kota. Jadi walaupun efisiensi, tapi jangan kamu lupa PKK. Jadi nanti di perubahan saya akan evaluasi kamu punya APBD. Saya akan lihat di hibah. Kalau tidak sesuai, saya bisa. Karena itu otoritas ada di saya. Ya toh? Bapak Bupati dan ini. Sama-sama untuk kita bergerak. Tantangan kita adalah untuk menuju Indonesia Emas. Kita juga bisa. Semua ini bisa tergantung niat dan tekad kita. Semua tapi harus kita lihat dengan jernih, prioritas menjadi terpenting bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, begitu PKK pentingnya itu. Sehingga don pilih ketua itu taruh istri kepala daerah. Maksudnya supaya semua hal bisa diselesaikan di Kelambu saja. Itu begitu strategisnya di situ. Kalau kasih orang lain kan nanti susah dorong masuk begitu. Jadi ibu-ibu kamu punya modal ada, jadi kancing dorong saja. Ya itu, karena kita sudah jalani yang begitu, jadi ini berbagi supaya ibu-ibu ada modal begitu. Kamu kasih tahu bapak-bapak orang untuk bisa memberi perhatian untuk PKK yang muaranya adalah generasi emas Papua ke depan. Mimpi ini bisa kita wujudkan. Yang penting modalnya adalah kita harus bersatu. Ibu ketua tidak mungkin kerja sendiri. Maka dukungan dari para anggota itu mutlak. Maka pimpinan juga tidak boleh semena-mena. Juga harus membuka diri, merangkul anak buah. Supaya kamu semua senasib, merasa nyaman bergeraknya. Dayung perahu ini kalau satu arah cepat sampai tujuan. Kerjasama mutlak untuk dilakukan. Yang berikut ya, karena PKK ini juga kan ya ikhlas saja toh, maka hati, ketenangan. Di PKK kamu tidak dapat apa-apa. Maksudnya kalau saya kasih tahu supaya jangan oh ini kami sudah gabung dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, jadi semua urusan beres, tidak bisa. Ini butuh keikhlasan, kerelaan. Ini juga ibadah, bagian dari ibadah kita. Kalau ini bisa kita kerjakan dengan tenang, nyaman, kita bisa menghadirkan damai itu. Kalau sudah damai, semua hal bisa beres. Jadi kerjasama penting. Jauhkan diri dari fitnah, iri hati, cerita orang, gosip itu harus dihindari. Kamu kumpul situ bukan untuk gosip-gosip. Karena perempuan kan biasa begitu. Jadi yang anggota tetap harus hormat sama pimpinan, ketua. Dia ketua, jadi harus semua hormat. Saya rasa mungkin cukup dulu, terlalu panjang saya bicara. Jadi terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu
Selamat untuk pengurus tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya, tapi selamat yang teristimewa untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tamrau, Mebrat, dan Raja Ampat. Pulang dari sini segera lakukan konsolidasi untuk pengurus selanjutnya. Pak Bupati yang nanti mengukuhkan pengurus yang ada di kabupaten kota. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini, Ramadan 1446 kah? Hijriah. Kita semua berdoa supaya saudara-saudara dikaruniakan kesehatan, kesabaran, kedamaian, ketenangan untuk fokus memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini, memperbanyak ibadah Bapak Ibu saudara sekalian, mendekatkan diri dengan Tuhan, dan menahan diri dari berbagai godaan. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada para ketua tim penggerak PKK yang juga sekaligus tim pembina Posyandu yang baru saja dilantik, yaitu pada hari ini masa bakti 2025-2030 dengan dilantiknya para ketua tim penggerak PKK dan ketua pembina Posyandu. Tak lupa juga saya ucapkan selamat kepada para pengurus tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya masa bakti 2025-2030 yang juga dilantik pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik. Kondisi keluarga dapat dijadikan tolak ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Membangun dengan hati, menyatukan dengan kasih. Ya. Sekian dan terima kasih.